Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan semoga Allah muliakan dunia dan akhiratnya, dan semoga Allah berikan jannatul firdaus, jannah yang paling tinggi, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita masih bisa diberi kesempatan untuk menuntut ilmu hingga saat ini, dan mudah-mudahan kita dapat meraih pahala dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati, para hadirin, jemaah atau para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam mari kita tunjukkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman yang amat gelap menjadi zaman yang terang benderang dan penuh dengan petunjuk. Oke, hari ini saya akan membahas tentang ibadah puasa. Ibadah puasa disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ibadah puasa juga diwajibkan bagi umat Islam itu biasanya pada bulan Ramadan, pada setiap tahunnya. Ibadah puasa ini sejatinya itu udah ada dari sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, yang dimana itu adalah umat-umat terdahulu sebelum kita, Nabi Muhammad SAW. Ibadah puasa mengandung banyak sekali manfaat dan keutamaannya bagi umat manusia, tak hanya secara jasmani tapi juga secara rohani ya. Oleh karena itu, ibadah puasa tidak hanya disyariatkan kepada umat-umat terdahulu, tapi juga umat-umat sekarang. Ibadah puasa sendiri itu cukup unik, di mana ibadah puasa ini berbeda dengan jenis ibadah yang lainnya. Pada ibadah puasa, kita diwajibkan untuk menahan dan meninggalkan suatu perkara, dan beberapa perkara lainnya yang disebut dengan tahlil bukan diperintahkan untuk melakukan sesuatu karena sifatnya yang tahlil. Ibadah puasa ini gak kelihatan sama orang lain yang bisa diartikan dengan kasat mata. Sifat tahlil ini menempatkan ibadah puasa menjadi istimewa. Nah, Imam Al-Ghazali pernah menjelaskan keistimewaan ibadah puasa. Imam Al-Ghazali dalam karyanya yang terkenal Ihya Ulumuddin menjelaskan hakikat puasa. Imam Al-Ghazali menyebut secara singkat dan tepat perihal hakikat puasa sebagaimana yang sudah dijelaskan. Saya akan menjelaskan artinya. Puasa itu menahan diri dari meninggalkan larangan puasa. Puasa pada hakikatnya adalah sebuah rahasia. Jadi puasa itu adalah sebuah rahasia. Tidak ada amal yang tampak padanya. Kalau semua ibadah disaksikan oleh makhluk, yaitu manusia atau mungkin makhluk apapun itu, ibadah puasa ini mungkin tidak akan menjadi istimewa. Puasa adalah amal batin, murni kesabaran. Dari Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Oke, dari penjelasan ini kita dapat mengerti bahwa keutamaan dan inti ibadah puasa adalah kesabaran dan ganjaran yang tiada tara. Kita dapat mengerti mengapa hadis qudsi selalu mengatakan ibadah puasa dipersembahkan untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Puasa mengambil seperempat bagian dari keseluruhan keimanan, karena puasa itu setengah dari kesabaran. Dari hadis riwayat At-Tirmizi, sedangkan kesabaran mengambil setengah bagian dari keimanan. Itu dari hadis riwayat Abu Nu'aim dan Al-Hatib. Adapun manfaat dari puasa adalah menurunkan keinginan syahwat dan menjadi lahan subur setan. Jadi syahwat itu bisa diartikan berarti lahan suburnya setan, yaitu kayak ya seperti itu. Dengan lapar dan haus puasa, lahan subur dan medan pacu setan semakin menyempit dan terbatas, dikarenakan pasti kita memikirkan tentang dahaga dan lapar itu. Ibadah puasa memanfaatkan untuk menaklukkan setan, karena syahwat-syahwat itu merupakan jalan masuknya setan, musuh Allah.
sedangkan syahwat pada manusia itu menguat oleh sebab makan dan minum. Dari sini kemudian ibadah puasa menjadi salah satu pintu dan tameng atau perisai bagi mereka yang berpuasa. Ibadah puasa mempersempit ruang gerak setan di tubuh orang yang sedang berpuasa. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.